Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas materi yang terakhir. Di sini ada korelasi dan juga nanti akan ada regresi gitu. Nah, jadi korelasi ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Hubungan ini bersifat linier, di mana perubahan pada satu variabel akan diikuti oleh perubahan variabel lainnya. Jadi tujuan korelasi tentunya adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel, kemudian seberapa kuat hubungan tersebut, dan ke arah mana hubungan tersebut. Jadi nanti korelasi ini ada korelasi positif, ada korelasi negatif gitu. Kemudian, korelasi di sini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, melainkan hanya menunjukkan tingkat hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis gitu. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Hubungan di sini bisa bersifat positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali gitu. Nah, kemudian arah hubungan di sini ada dua ya, ada positif, ada negatif ketika dia berhubungan. Jadi kalau hubungan positif itu adalah ketika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga meningkat gitu. Kemudian kalau hubungan negatif, maka kebalikan. Jika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya akan menurun gitu. Kemudian kalau tidak ada hubungan artinya tidak ada pola konsisten antara dua variabel. Jadi yang A di sini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif, maka ketika variabel pertama naik, maka variabel kedua juga naik gitu. Kalau variabel pertamanya kecil, maka juga variabel keduanya akan kecil. Tuh. Nah, kemudian yang B ini menunjukkan hubungan negatif, maka jika variabel satunya naik, maka variabel keduanya itu turun. Gitu. Dan sebaliknya, jika variabel satunya turun, maka variabel duanya naik. Dan yang terakhir di sini menunjukkan tidak ada hubungan. Jadi tidak menunjukkan naik atau turun seperti itu. Nah, di sini acak ya, tidak ada hubungan yang spesifik gitu. Nah, kemudian kekuatan hubungan di sini diukur menggunakan yang namanya koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi ini nilainya berkisar antara -1 hingga 1, di mana nanti ketika 1 itu menunjukkan hubungan yang positif sempurna, kalau semisal -1 itu hubungan yang negatif sempurna, dan 0 itu menunjukkan tidak ada hubungan. Kemudian di sini ketika nilainya 0 sampai 0,19 maka hubungannya sangat lemah, 0,2 sampai 0,39 lemah, 0,4 sampai 0,59 itu sedang, 0,6 sampai 0,79 itu kuat, dan 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Di mana nanti kalau misal kalian memiliki hubungan -0,78, berarti itu artinya adalah hubungannya negatif kuat gitu, atau hubungan kuat negatif boleh. Seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis korelasi di sini yang pertama ada korelasi Pearson. Jadi korelasi Pearson ini digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi ada sigma xi min x bar kuat x bar dikali dengan yi min y bar dibagi dengan akar ini ya. Kemudian data ini hanya digunakan untuk data numerik yaitu interval dan rasio. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada korelasi Spearman. Jadi di sini untuk data kategori ordinal. Sama juga di sini untuk mengukur hubungan antara peringkat dua variabel. Kemudian ini juga untuk data ordinal yaitu data kategori yaitu korelasi Kendall. Tapi di sini yang akan kita pelajari itu adalah korelasi Pearson. Nah, kemudian batasan korelasi di sini korelasi hanya
digunakan untuk menunjukkan hubungan, bukan sebab akibat atau pengaruh. Kemudian tidak selalu valid untuk hubungan nonlinear karena korelasi Pearson di sini digunakan untuk hubungan yang linear saja. Kemudian sensitif terhadap outlier yang dapat mengubah nilai koefisien korelasi secara signifikan. Jadi outlier itu adalah nilai terpencil gitu ya, atau nilai yang tidak umum. Seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ini adalah contoh korelasi. Nanti contoh korelasinya ini ada di Excel ya. Nih, jadi contoh korelasi. Nah, ini. Di sini ada contoh dari korelasi, di mana di sini ada kasus mengenai kita diminta untuk eh, meneliti mengenai apakah terdapat hubungan antara biaya iklan yang dikeluarkan setiap bulan dengan jumlah payung yang terjual gitu. Nah, ini ada datanya selama 1 tahun dari bulan Januari hingga Desember. Ini merupakan data biaya iklan dan ini merupakan data penjualan payungnya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara biaya iklan dan jumlah penjualan payung gitu. Nah, karena di sini kita menggunakan Excel, sebenarnya di sini ada dua ya. Ada pakai yang namanya Corel. Nah, ini adalah untuk menghitung korelasi. Jadi biaya iklan dan juga payung. Nah, nilainya adalah 0,9776993. Atau kalian juga bisa pakai data, kemudian ke data analisis. Nah, kemudian kalian cari yang namanya correlation di sini. Kemudian klik OK. Array-nya ini dimasukkan inputnya. Nah, grupnya jangan lupa karena kita ingin mengetahui hubungan antara biaya iklan dan payung yang terjual, maka grupnya by kolom, bukan baris ya. Di sini kalau misal labelnya kalian ikutkan, maka di sini itu nama variabelnya juga. Nah, kemudian outputnya semisal ingin dikeluarkan di sini, boleh. Nah, Nah, ini adalah tabelnya. Karena kita hanya menggunakan dua variabel, maka yang keluar adalah seperti ini. Jadi, ini nilai 0,977 sama ya. Ini menunjukkan antara korelasi antara payung yang terjual dengan biaya ikan. Nah, di mana karena korelasinya adalah 0,977, maka dia tergolong korelasi yang sangat kuat dengan hubungan positif gitu. Nah, sebenarnya juga bisa di sini kalau semisal kalian ingin mengetahui em, mengetahui hubungan antara curah hujan dengan payung yang terjual. Nah, jadi korelasi itu selalu hubungan antara dua variabel ya. Jadi nanti kalau semisal keluar nilai korelasi, dia itu menunjukkan dari dua variabel. Ini contohnya kalau variabel yang kita gunakan lebih dari dua. Nah ini, jadi nilai 0,96 ini menunjukkan bahwa hubungan antara biaya iklan dengan curah hujan. Kemudian ini hubungan antara payung yang terjual dengan curah hujan. Hubungan antara payung yang terjual dengan biaya iklan. Nilai korelasi ketika variabel itu dikorelasikan dengan variabel itu sendiri, maka nilainya akan selalu satu. Kemudian di sini yang nilainya kosong itu artinya adalah hubungan antara curah hujan dengan biaya iklan. Nilainya sama dengan yang ada di sini. Ya, ini kan biaya iklan dengan curah hujan. Maka ini juga nilainya akan 0,968055. Seperti itu. Ini adalah contoh untuk korelasi. Yang selanjutnya itu adalah
Oke, yang selanjutnya ini adalah materi regresi. Jadi, regresi itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Tujuan utama dari regresi itu adalah memodelkan hubungan untuk melakukan prediksi, memahami pengaruh variabel bebas dan variabel terikat atau tergantung, dan mengidentifikasi pola dalam suatu data. Nah, tujuannya regresi tadi mengetahui hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel tergantung atau tak bebas gitu. Kemudian yang kedua, membuat prediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Yang ketiga, mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi pola dalam suatu data. Dan yang terakhir, digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di dalam regresi itu terdapat dua variabel. Ada variabel dependen, ada variabel independen. Jadi, kalau variabel dependen itu adalah variabel tidak bebas, variabel terikat, variabel tergantung, variabel respon, atau variabel output. Nah, artinya variabel ini itu adalah variabel yang akan dijelaskan oleh variabel independen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Makanya dia tidak bebas atau terikat karena nilainya akan bergantung pada variabel independen. Kemudian variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen gitu. Bisa disebut variabel bebas, input, prediktor, seperti itu. Nah, kemudian variabel independen itu sesuai nanti penggunaannya. Jadi, ada variabel independen yang berjumlah satu digunakan untuk regresi linear sederhana, dan variabel independen yang banyak digunakan untuk regresi linear berganda. Karena variabel independennya regresi linear berganda ini lebih dari satu. Nah, yang selanjutnya di sini adalah regresi linear sederhana. Yang regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel independen terhadap satu variabel dependen gitu. Nah, jadi di mana hubungan tersebut direpresentasikan dalam bentuk garis lurus. Ini adalah model dari regresi linear sederhana. Jadi nanti X ini menunjukkan variabel independen, Y menunjukkan variabel dependen, beta 0, beta 1 ini merupakan koefisien, kemudian E ini merupakan error atau residual. Nah, ini adalah cara untuk menghitung koefisien dari regresi. Nah, kemudian ini em, modelnya tadi ya. Jadi kalau semisal hubungannya naik, maka ketika X-nya naik, Y-nya naik. Kalau hubungannya nanti negatif, ketika X-nya naik, Y-nya turun. Nah, kemudian ini adalah regresi linear berganda. Jadi yang membedakan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda itu berada pada X-nya. Kalau regresi linear sederhana, X-nya hanya satu. Tetapi kalau regresi linear berganda, X-nya lebih dari satu. Di sini sampai P. Untuk menghitung koefisien regresi, kalau regresi linear berganda menggunakan matriks. Tuh. Nah, koefisien individu setiap BI dihitung dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing variabel independen dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Nah, ini adalah modelnya, masih sama ya, hubungannya ada positif negatif, nanti dia akan mempengaruhi nilai Y. Kemudian ini adalah uji signifikansi regresi. Jadi di dalam regresi itu ada uji F dan uji T, di mana uji F itu digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen dalam model secara bersama-sama itu dapat berpengaruh terhadap variabel dependen gitu. Nah,
Untuk hipotesisnya di situ kalau H0 maka semua koefisien regresi tidak memiliki pengaruh. Kemudian H1 atau HA-nya setidaknya ada satu koefisien regresi yang tidak sama dengan nol, yang artinya ada satu atau lebih pengaruh gitu ya. Jadi ada satu atau lebih variabel yang akan mempengaruhi. Itu adalah simultan. Kalau semisal em, uji simultan di sini statistik ujinya menggunakan F gitu. Masih sama ketika lebih dari apa yang dihitung lebih dari yang ada di tabel, maka dia akan berpengaruh, tetapi kalau semisal tidak, dia tidak ada pengaruhnya. Atau bisa dilihat dari p-value ya. Kemudian yang kedua ini adalah uji T. Kalau uji T itu adalah uji sendiri-sendiri setiap variabel gitu, masing-masing variabel. Jadi kalau semisal di penelitian kalian menggunakan tiga variabel, maka nanti uji parsial ini akan ada tiga. Tetapi kalau uji simultan ketiganya itu ingin diketahui pengaruhnya secara bersama-sama. Uji T di sini atau uji signifikansi parsial nanti kategorinya sama ketika T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa maka memiliki pengaruh gitu. Nah, kemudian di sini ada koefisien determinasi. Di sini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, maka semakin besar proporsi dari variabilitas Y yang dijelaskan oleh model. Nih, kemudian di regresi ada asumsi, asumsinya ada 4. Yang pertama adalah linearitas, ada 5. Yang pertama adalah linearitas. Jadi regresi dan korelasi itu yang ingin kita ketahui adalah hubungan linearnya. Kemudian em, yang kedua di sini ada eh, tidak ada multikolinearitas, jadi tidak boleh saling berkorelasi antara variabel independennya. Nanti bisa dilihat dari nilai VIF atau tolerance gitu. Nah, di sini kalau nilai VIF-nya lebih dari 10, maka ada multikolinearitas. Yang selanjutnya ada homoskedastisitas atau tidak boleh terjadi heteroskedastisitas. Nanti bisa dilihat dari plot residualnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, di sini tidak ada autokorelasi. Jadi yang membedakan antara autokorelasi dengan multikolinearitas, kalau multiko itu adalah hubungan antara variabel independen satu dengan yang lainnya. Kalau autokorelasi itu adalah error pengamatannya. Jadi error ke satu, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti menggunakan namanya uji Durbin-Watson. Dan yang terakhir di sini itu adalah normalitas error. Jadi errornya harus berdistribusi normal gitu. Ini dapat menggunakan Kiki plot atau uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian error di sini itu adalah perbedaan antara nilai aktual dengan nilai prediksi dari variabel dependen. Jadi fungsinya untuk menangkap variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen. Gitu. Nah, model regresi yang baik itu adalah model regresi yang errornya itu minim. Ini adalah perbedaannya antara korelasi dan regresi. Jadi, kalau semisal korelasi itu adalah mengukur kekuatan dan arah hubungan, kekuatan itu dilihat dari nilai koefisien korelasi, ya. Kalau arah hubungan itu dilihat dari apakah nilainya negatif atau positif. Kemudian kalau regresi digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional atau pengaruh seperti itu. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau korelasi adalah hubungan simetris, kalau regresi itu adalah hubungan sebab akibat atau pengaruh. Gitu. Ini adalah skala pengukurannya. Jadi semuanya itu digunakan untuk data numerik.
Kemudian alat statistik yang digunakan kalau korelasi pakai Pearson, kalau semisal regresi linear sederhana, linear berganda. Tuh. Nah, kemudian ini merupakan contoh untuk regresi. Nah, jadi tadi sudah saya katakan bahwa regresi sederhana itu digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, di sini ada sebuah kasus di mana sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara biaya iklan dengan jumlah penjualan payung setiap bulan. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama 12 bulan, ini adalah rinciannya. Nah, kita ingin mengetahui apakah biaya iklan berpengaruh terhadap jumlah penjualan payung. Gitu. Karena kita ingin mengetahui pengaruh, maka kita menggunakan regresi. Kalau hanya ingin mengetahui hubungan, maka kita pakai korelasi. Nah, di sini kalian bisa gunakan data analisis. Di sini ada regression. Nah, ini. Nah, kalian klik. Y-nya itu adalah ini penjualan payung. Ya, maka kita klik yang penjualan payung di Y. Y ini adalah variabel dependent respon. Ya. Kemudian X-nya kita masukkan bahwa X-nya adalah biaya iklan. Labelnya dicentang, confident levelnya pakai 95% saja. Output ringnya kita ingin taruh semisal di sini. Kemudian ini tidak perlu dicentang. Klik OK. Nah, ini adalah output dari regresi. Tuh. Nah, uji F itu dilihat dari ANOVA, uji T atau parsial itu dilihat dari yang uji koefisien yang ada di bawah ini. Nah, kalau regresi linear sederhana, maka nilai ANOVA dan juga yang ada di T atau uji F dengan uji T itu akan bernilai sama untuk signifikan. Kenapa? Karena di simultan maupun parsial variabel X yang digunakan itu hanya satu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini signifikan 4,19 E min 0,08 gitu ya. Artinya 0,0000 sekian gitu ya. Kemudian ini nilainya akan sama. Meskipun F dengan T-nya nilainya berbeda ya karena perhitungannya berbeda. Tetapi kita langsung lihat saja p-value atau nilai P. Nilainya akan sama. Nah, kalau semisal ini nilainya kurang dari alfa atau 0,05 artinya berpengaruh. Jadi, di sini bisa kita katakan bahwa biaya iklan ini berpengaruh terhadap jumlah penjualan payung gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini R square-nya 95 0,955 ya. Berarti artinya 96% itu variabel biaya iklan dapat menjelaskan variabel payung yang terjual. Gitu. Kemudian ini ada juga eh, nilai koefisien 0,52. Nah, artinya itu adalah kita punya model. Tadi kan model regresi linear adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus error. Gini. Nah, artinya model yang kita dapatkan itu adalah Y sama dengan beta nolnya ini adalah nilai intercept. Jadi beta nolnya adalah min 4,99 ditambah
Beta satu ini adalah koefisien untuk variabel X1. Jadi di sini X1-nya adalah biaya iklan, maka koefisiennya di sini adalah 0,5. 0,53 ya. X1 plus E gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa model dari em, regresi yang didapatkan adalah Y sama dengan min 4,99 plus 0,53 X1 plus E. Yang artinya nanti setiap pertambahan biaya iklan, maka akan menambah jumlah penjualan payung sebesar 0,53 gitu. Itu adalah interpretasi dari model yang didapatkan. Jadi, setiap kenaikan biaya iklan sebesar satu, maka akan menambah Y sebesar 0,53. Seperti itu. Nah, kalau untuk uji F sama T-nya dilihat dari sini ya. Jangan lupa. Jadi, ketika nilainya itu ketika ini nilainya kurang dari alfa 0,05, maka dia artinya berpengaruh. Jadi min 8 itu artinya 0,00000008 ya, gitu. Nah, kemudian kalau semisal kita punya variabel X-nya lebih dari satu. Jadi contohnya adalah di ini sebuah perusahaan ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan payung setiap bulan. Datanya itu mencakup curah hujan, biaya iklan, dan jumlah payung yang terjual. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah curah hujan dan biaya iklan mempengaruhi penjualan payung. Nah, jadi masih sama kita pakai data analisis, kita pakai regresi. Jangan lupa di sini inputnya diganti. X-nya ada dua, yaitu curah hujan dan biaya iklan. Kemudian ini bolehlah di situ. Kemudian kalian klik OK. Ini di reset saja. Nah, jadi input Y-nya payung yang terjual. Kemudian input X-nya ini adalah curah hujan. Kemudian labelnya dicentang. Nah, ini adalah hasilnya. Yang membedakan adalah di sini signifikansi F dengan p-value berbeda. Kalau yang tadi sama, yang sekarang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau tadi itu variabel X-nya hanya satu. Jadi nilainya sama. Ketika variabel X1 diuji parsial mempengaruhi, maka diuji simultan atau bersama-sama juga mempengaruhi. Tetapi kalau semisal diuji apa di linear berganda, karena di sini variabelnya lebih dari satu, maka dia tidak sama karena nilai ANOVA di sini nilai F apa signifikansi F itu untuk dua variabel secara bersama-sama. Tetapi kalau yang di sini dia setiap variabel. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kita lihat ANOVA-nya terlebih dahulu. Pada ANOVA dilihat bahwa nilainya 2,2 E-07, artinya 0,000022 gitu. Nah, nilainya kurang dari 0,05 artinya secara simultan variabel curah hujan dan biaya iklan itu mempengaruhi penjualan payung. Nah, kemudian untuk mengetahui penjualan apa faktor mana yang mempengaruhi penjualan payung, kita bisa lihat di curah hujan dan biaya iklan. Nah, di sini kita lihat p-value-nya.
Ketika kurang dari 0,05 maka artinya berpengaruh. Nah, di sini nilai yang kurang dari 0,05 adalah biaya iklan. Untuk curah hujan itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan kalau semisal di sini juga nilainya kurang dari 0,05 maka artinya curah hujan dan biaya iklan keduanya berpengaruh gitu. Tetapi bisa juga kedua-duanya ini tidak berpengaruh. Kalau semisal ada kedua-duanya tidak berpengaruh, pasti di sini juga tidak berpengaruh atau nilainya akan lebih dari 0,05. Tetapi ketika salah satu saja berpengaruh, pasti di sini juga berpengaruh. Seperti itu. Kita lihat R square-nya di sini 0,96 yang artinya curah hujan dan biaya iklan dapat menjelaskan penjualan payung sebesar 96%. 4%-nya itu dijelaskan oleh variabel yang lain. Nah, kemudian di sini kita bisa buat model Y karena di sini X-nya ada 2 ya, maka kita punya betanya sampai 2. Beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Gini. Nah, nanti Y sama dengan beta 0 adalah intercept. Di sini interceptnya adalah min 10,74 ditambah beta satunya adalah 0,18 nih ya atau 19 dibulatkan X1 ditambah X2-nya ini biaya iklan berarti 0,31 X2 plus E gini. Nah, dari sini kalian bisa interpretasikan gitu. Nah, berarti ketika semisal kita ingin menginterpretasikan curah hujan, berarti artinya setiap kenaikan 1 mm ini ya, satuannya mm, 1 mm curah hujan, maka akan menambah jumlah penjualan payung sebesar 0,18 dengan asumsi bahwa variabel X2-nya konstan atau tetap, tidak berubah. Nah, kalau semisal kita ingin menginterpretasikan biaya iklan, maka di sini setiap kenaikan biaya iklan sebesar $1, karena satuannya dolar, maka akan menambah variabel atau menambah penjualan payung sebesar 0,31. Tuh. Nah, ini adalah interpretasi untuk regresi linier berganda. Nah, nanti kalian bisa coba yang menggunakan Excel. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba menggunakan SPSS. Nah, ini SPSS-nya, kemudian kita ingin copy dulu datanya ya di sini. Datanya jangan lupa tidak perlu diikutkan untuk
nama variabel. Ini dimasukkan datanya, kemudian kita ganti namanya bulan, tipenya pasti string karena data teks, kemudian curah hujan, kemudian lupa, tidak boleh pakai spasi ya. Curah hujan, biaya iklan, kemudian yang terakhir payung ya, penjualan payung. Ini datanya adalah scale, desimalnya dibuat nol saja. Oh, enggak ini. Oh, biaya iklan. Nah, ini adalah datanya. Kemudian yang selanjutnya untuk apa namanya di sini korelasi kalian bisa klik yang analyze, kemudian ke correlate, bivariate gitu ya. Nah, tadi kan kita ingin mengetahui biaya iklan dengan payung gitu. Korelasinya pakai Pearson karena datanya numerik ya, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil korelasi. Nilainya akan sama. Jadi, kalau semisal di korelasi yang ada di SPSS, itu nilainya ada dua. Ada korelasi Pearson, ada p-value. Nah, ketika kalian ingin mengetahui arah hubungan dan seberapa kuat, maka kalian bisa lihat yang korelasi Pearson di sini. 0,97 yang artinya hubungannya kuat dan positif. Jadi ketika biaya iklan naik, maka penjualan payung juga naik. Ketika biaya iklannya turun, maka penjualan payung juga turun seperti itu. Nah, kalau yang p-value ini digunakan untuk pengujian. Jadi, H0-nya itu tidak ada hubungan, H1-nya adalah hubungan. Karena ini kurang dari alfa atau 0,05, artinya H1 yang diterima atau tolak H0, maka artinya ada hubungan antara biaya iklan dengan penjualan payung. Kalau semisal kalian ingin variabel curah hujan diikutkan, itu juga bisa. Ini sama. Nanti curah hujan dengan biaya iklan berarti korelasinya 0,968, curah hujan dengan penjualan payung 0,973, kemudian payung dengan biaya iklan 0,978, payung dengan curah hujan 0,973 gitu ya. Ini nilainya adalah pengujiannya semua berkorelasi, ya, artinya biaya iklan dengan penjualan payung berkorelasi, biaya iklan dengan curah hujan juga berkorelasi, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita kembali ke data. Nah, kemudian yang selanjutnya ada regresi. Kalian regresi bisa klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, di sini dependen atau variabel Y-nya itu adalah penjualan payung. Jadi biasanya kalau misal ada peneliti ingin mengetahui apakah curah hujan dan biaya iklan berpengaruh terhadap payung. Setelah terhadap pasti variabel dependen. Kemudian untuk regresi linear sederhana, variabel independennya hanya satu. Kemudian kalian bisa klik statistik. Di sini kalian centang yang collinearity diagnostic dan Durbin-Watson. Ini untuk uji multikolinearitas, ini untuk uji autokorelasi. Kemudian plotnya ini bisa diisi S-recit dan Z prediction. Kemudian normal probability ini digunakan untuk menguji probability atau normal distribusi normal. Kalau ini digunakan untuk menguji heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Kemudian save ini bisa
unstandardized residualnya dikeluarkan. Kemudian kalian bisa klik OK. Nah, ini adalah hasil regresi ya. Sama tadi, ANOVA-nya ketika regresi linear sederhana pasti sama untuk signifikan. Artinya biaya iklan berpengaruh terhadap penjualan payung gitu. Kemudian di sini R square-nya bisa dilihat masih sama 0,956 atau 96% gitu. Jadi variabel biaya iklan dapat menjelaskan penjualan payung sebesar 96%, 4%-nya dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian di sini untuk uji multikolinearitas kalian bisa melihat nilai VIF. Karena VIF ini kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian Durbin-Watson ini kalian masih harus melihat tabel Durbin gitu. Nanti kriterianya seperti yang ada di PPT ya. Apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Kemudian ini ada normal probability plot. Nah, ini untuk melihat residual. Ketika titik-titik ini berada di sekitar garis diagonal atau di sekitar garis ini, maka artinya normal. Tapi kalau misal ada titik yang jauh dari garis diagonal, berarti artinya tidak normal errornya. Kemudian di sini, kalian lihat garis yang berada di nol, di sini, ketika titik-titik ini acak tidak membentuk pola tertentu, kalau pola tertentu semisal seperti ini naik, naik, kemudian membentuk seperti ini, kemudian polanya tertentu ya. Nah, itu artinya terjadi heteroskedastisitas. Karena ini acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji normal ini juga bisa kalian gunakan. Di sini ada analyze, kemudian non-parametric test, kemudian di legasi ini ada Kolmogorov-Smirnov. Kalian klik yang unstandardized residual, klik normal, kemudian OK. Nah, di sini. Kalau semisal P-value-nya lebih dari 0,05 artinya normal. Kalau kurang dari artinya tidak normal. Karena di sini lebih dari maka dia normal. Gitu. Nah, yang selanjutnya untuk regresi linear berganda. Klik analyze lagi, regression, linear. Nah, variabelnya di sini penjualan payung itu Y, curah hujan, dan biaya iklan itu adalah X. Statistiknya dicentang masih sama. Plotnya juga sama. Normal probability plot dicentang. Oke. Nah, ini. Ini adalah untuk uji autokorelasi. Ini untuk melihat secara bersama-sama apakah curah hujan dan biaya iklan mempengaruhi. Oh, karena P-value-nya kurang dari 0,05, maka curah hujan dan biaya iklan mempengaruhi penjualan payung. Kemudian kita lihat, oh dari curah hujan dan biaya iklan ternyata yang berpengaruh adalah biaya iklan. Kenapa? Karena variabelnya kurang apa nilai signifikannya kurang dari 0,05. Sedangkan curah hujan tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Kemudian kita lihat VIF, oh ternyata terjadi multikolinearitas karena VIF-nya lebih dari 10. Kemudian kita lihat di sini, oh ternyata dia berdistribusi normal karena titik-titiknya berada di sekitar garis diagonal. Kemudian ini acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan yang terakhir kita uji Kolmogorov-Smirnov ya. Oh, tadi ternyata belum dikeluarkan standardized-nya. Jadi kalian bisa klik yang save, ini residualnya dikeluarkan. Nah, baru kalian bisa menguji normalitas. Nah, normalitas
Kita ambil yang asal dari tes residual kedua ya. Nah ini. Oh, ternyata berdistribusi normal sesuai dengan gambar ya, gitu. Nah, ini jadi untuk materi terakhir korelasi dan regresi nanti dipelajari dan dicoba untuk menggunakan Excel dan SPSS. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di grup atau di pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.